461. Mengaum. Sisi klan Luo melonjak dengan keberanian yang baru ditemukan dalam serangan mereka di kota naga terkurung. Sekutunya didorong oleh kemarahan untuk melunasi hutang darah. Kamu para hajingan menghancurkan warisanku. Sekarang aku di sini untuk membunuh kalian semua. Ahahaha. Sayang sekali mereka tidak bisa merasakan darah. Dari tembok kota yang rusak, orang-orang keluar dengan kepala tertunduk. Leng Wuchang memimpin. Dia memegang cabang yang rapuh dan sesuatu yang putih mengepak di ujungnya. Steward Zuo, Qiu Yanhai memulai. Zuo Fan menyipitkan mata pada penampilan mereka yang kempes dan kecewa karena kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Namun tuan rumah masih memiliki beberapa pembangkangan. Zuo Fan melambai, kelilingi mereka, dipahami. Qiu Yanhai memiliki lusinan ahli Radiant Stage membentuk lingkaran yang rapat, membuat orang-orang ketakutan. Leng Wuchang mengangguk kecil sebagai jaminan dan berteriak, Steward Zuo, ini kemenanganmu dan kekalahanku. Ada apa dengan nada itu? Sepertinya Anda berharap akan ada waktu berikutnya. Zuo Fan menunjukkan senyum jahat yang sombong. Leng Wuchang menghela nafas. Tidak pernah lagi, aku benar-benar kalah darimu dan tidak akan pernah berani menghadapimu lagi. Saya hanya ingin tahu apakah izin jalan yang Anda berikan kepada saya masih berlaku. Kata-kataku adalah ikatanku. Zuo Fan tersenyum. Leng Wuchang menghela nafas, bebannya terlepas dari dadanya, dan membungkuk. Kalau begitu, saya berharap agar orang-orang yang selamat dari Regent Estate berada di bawah perawatan Anda. Semua orang benar-benar shock. Nenek bahkan lebih terkejut. Klan Luo memiliki kekuatan di luar kepala 8 rumah, berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dan jika ahli Regent Estate masuk, itu akan menjadi raksasa. Meskipun sekutu klan Luo, mereka merasakan bahaya tumbuh dalam proporsi langsung dengan kekuatannya. Seperti kasus dua gunung yang berdampingan, Anda mungkin berada di bawah milik tetangga, tetapi pria itu pasti akan memperhatikannya. Dan karena ambisi ini semakin besar, Anda akan menemukan di beberapa titik bahwa tidak ada yang akan melirik Anda, tidak lebih dari kerikil untuk diinjak. Klan Luo tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan, seperti seluruh dunia bergerak untuk membantunya, dapat dikatakan waktunya akan segera tiba ketika ketiga sekutunya akan merosot. Tidak akan ada sekutu saat itu. Mereka tidak akan layak bahkan sebagai camilan untuk monster ini. Tuan rumah melihat bahaya yang nyata, bahwa mereka akan bernilai lebih rendah daripada para tahanan di sini. Dan semua mulai menyusun rencana untuk mempertahankan tempat mereka. Zuo Fan mencibir di dalam, sementara kilatan berbahaya dari matanya mendarat di para tawanan. Tuan Leng, apakah Anda yakin mereka ingin menyerah? Leng Wuchang mengangguk, tentu saja. Kalau begitu dengarkan. Segel kultivasi Anda, kalian semua. Zuo Fan menyeringai. Reaksinya adalah sok bulat. Itu sama dengan berakhir sebagai ikan dalam tong. Kultivator apa di luar sana yang akan melakukan hal seperti itu? Dalam kebingungan mereka, Leng Wuchang mengerutkan kening. Steward Zuo, kalian adalah tawanan perang dan kekuatan besar. Jika Anda tidak menyegel diri sendiri, bagaimana saya bisa membawa Anda masuk? Anda mungkin lari dalam perjalanan kembali. Zuo Fan mengejek. Leng Wuchang adalah yang pertama melakukannya. Yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti. Tuan rumah bahkan lebih tidak mau. Tapi masa mata yang biadab pada mereka memaksa mereka untuk melakukannya. Sekarang mereka semua tidak memiliki setetes pun Yuan Qi di dalamnya. Zuo Fan berteriak. Bunuh. Semua orang membeku, bukan hanya para tawanan, tetapi bahkan para ahli Radiant Stage di sekitarnya. Bukankah mereka menyerah? Mereka bahkan mematuhimu, jadi mengapa membunuh mereka? Apakah telingaku bertingkah lagi? Qiu Yanhai tidak ragu-ragu untuk membanting ahli Radiant Stage yang disegel ke tanah, mati. Dia menggonggong. Untuk apa kamu berdiri? Anda mendengar Steward Zuo, bunuh mereka. Mereka semua bergidik, jadi aku tidak salah dengar. Ini nyata. Semua orang bergabung dengan pemusnahan para ahli Radiant Stage yang tak berdaya dengan prasangka ekstrim. Tidak ada yang tahu mengapa, hanya saja perintah Zuo Fan adalah hukum, lakukan atau mati. Ratapan kesakitan, kutukan, dan raungan mewarnai langit saat darah Regent Estate yang tak berdaya mewarnai kota mereka menjadi merah. Zuo Fan, dasar hajingan rendahan, pengkhianat ganda. Aku akan menghantuimu selamanya. Yu Wanshan meraung. Nada bicara Zuo Fan datar. Kamu tidak tahan denganku hidup-hidup dan sekarang kamu juga tidak mau sebagai orang mati. Aku membaca terlalu banyak untuk membuatmu takut. Leng Wuchang, kamu menjual kehormatanmu untuk menghancurkan kami dengan Zuo Fan. Regent Estate telah baik kepada Anda selama beberapa dekade namun Anda tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan, melemparkan kita semua ke anjing. Kutuk yang mulia. Leng Wuchang memohon. Steward Zuo, mengapa, mereka sekarang milikmu, bantuan besar dan bukan duri. Benarkah? Zuo Fan menyeringai. Tuan Leng, Anda adalah orang yang cerdas di sini dan dapat melihat mengapa mereka menyerah.
Mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri, bukan untuk saya. Hahaha, aku juga tidak menerima orang asing. Yang disebut tawanan saya terpikat dengan janji-janji. Ada kesepakatan memberi dan menerima di antara kami. Sementara orang-orang ini, hahaha. Zuo Fan mengejek. Telinga Leng Wuchang berdenging dengan ratapan orang-orang yang sekarat. Tetapi ini adalah manusia. Anda tidak bisa begitu kejam. Mereka mungkin masih berpegang teguh pada tuan lama mereka tetapi dengan waktu dan pelatihan. Petik 2. Aku tidak punya waktu. Zuo Fan memotongnya. Kamu lebih jelas dari kebanyakan orang tentang situasi saat ini. Pemenangnya harus menghadapi keluarga kekaisaran. Apakah Anda percaya kita bisa bergaul dengan baik dalam keadaan seperti ini, sehingga saya dapat menggunakan tawanan ini, Leng Wuchang? Tidakkah Anda takut akan pemberontakan? Jangan pernah menerima tawanan sebelum pertempuran. Itulah hukumnya. Leng Wuchang, apakah kamu tidak masuk akal atau masih setia kepada tuan lamamu untuk membuat keputusan yang terburu-buru? Jika kamu berhasil menembus pengepungan, masih ada beberapa ahli yang selamat, tapi sekarang, hahaha. Zuo Fan menepuk bahu Leng Wuchang dengan tatapan buas. Leng Wuchang menutup matanya dan menghela nafas. Dia tahu Zuo Fan kejam, tapi dia tidak berpikir menjadi sekejam ini. Kutukan dan ratapan tidak pernah berhenti, membawa rasa sakit dan kesedihan ke hatinya. Terlalu serakah, Tuan Leng, begitulah dirimu. Anda ingin menyelamatkan mereka semua tetapi malah menghukum mereka. Seorang dalang membutuhkan pikiran yang terkumpul, tidak membiarkan dirinya terombang-ambing oleh emosi. Anda telah menjadi dalang sepanjang hidup Anda, jadi mengapa membuat kesalahan mendasar seperti itu sekarang? Ambillah sebagai pelajaran untuk masa jabatan Anda di klan Luo, untuk tidak pernah melalaikan tugas seperti itu. Pengurus Zuo. Zuo Fan tenggelam dalam gema penderitaan yang memesona saat dia mengeluarkan sinisme dengan galon. Leng Wuchang memiliki batas. Bukankah kamu memberiku izin? Mengapa Anda menginginkan anak buah saya? Petik 2. Sebuah pas, menurut definisi, tunggal, dan untuk seorang dalang. Sekarang siapa yang ada dalam pikiranmu? Zuo Fan mengeluarkan Bloodworm dari labunya. Orang yang memakan ini hidup dan sisanya mati. Pilihlah. Leng Wuchang bergidik, memegang Bloodworm dengan tangan gemetar. Dia melihat kembali ke genosida dengan ketakutan dan kesedihan. Selamatkan aku. Dengan kultivasi mereka disegel, tidak ada yang bisa melarikan diri, hanya berebut dalam kekacauan. Mata beralih ke Leng Wuchang di sana-sini, semua orang dipenuhi ketakutan dan permohonan. Tuan Leng, siapa yang ingin kamu selamatkan? Zuo Fan menyeringai. Leng Wuchang hanya berdiri di sana, tercabik-cabik saat laki-laki semakin sedikit. Ketika yang terakhir mengenai lumpur berdarah, pikirannya masih kosong, cacing darah menggeliat di tangannya. Dia mengangkat tangannya dan menelan. Zuo Fan terkekeh. Bukankah kamu memilih dirimu sendiri pada akhirnya? Apakah itu sangat sulit? Zuo Fan, kamu adalah seorang Hellspawn. Leng Wuchang menggertakkan giginya, matanya merah. Zuo Fan tertawa. Saya pikir Anda sudah tahu sekarang. Apakah itu aneh? Selain itu, semua orang di sekitar tahu hasil karya saya sekarang. Semua orang menelan isyarat, tidak mengintip. Yang mereka miliki hanyalah simpati untuk Leng Wuchang, untuk sesama tahanan. Begitulah nasib sang penakluk tak terduga Leng Wuchang, orang yang mempermainkan nyawa orang lain. Zuo Fan menakutkan. 462. Di antara puing-puing dan reruntuhan, tangisan penderitaan dan kesakitan bergema. Dahi Leng Wuchang penuh dengan nadi yang berdenyut, berguling-guling seperti ikan keluar dari air. Para turncoat yang baru diperoleh mengelilinginya dalam ketakutan dan keterkejutan. Jadi ini adalah akhir dari semua yang mengambil Bloodworms. Mereka bersumpah untuk ekstra hati-hati mulai sekarang, jangan sampai mereka berakhir seperti itu. Semua rekrutan baru menggigil dan basah oleh keringat. Zuo Fan menjalankan bisnisnya, mengirim klan Luo untuk membunuh, menjarah, dan menodai. Dia yakin mendapat untung besar kali ini. Regent Estate adalah bos rumah untuk alasan yang sangat bagus. Itu memiliki mayat berkali-kali lebih banyak daripada gabungan 6 lainnya. Rencananya untuk mencapai kuota 100.000 boneka perang tampak sangat menjanjikan. Semuanya layak untuk berperang dengan Regent Estate. Steward Zuo, penyerahanku tulus. Apakah ini benar-benar perlu? Leng Wuchang berteriak, membuat semua mata tertuju pada Zuo Fan. Akal sehat memberitahu kita bahwa Leng Wuchang harus disambut dengan hormat. Jadi kenapa? Menyeruput tehnya, berbaring di kursinya yang nyaman, jawabannya adalah senyum berseri-seri. Oh, Tuan Leng, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Saya memang memberi Anda izin klan Luo, tetapi apa yang Anda lakukan, mengancam saya dengan sandera. Hahaha, saya orang yang cukup picik dan tindakan Anda memotong umpan Anda menjadi 2. Jadi, setelah membentuk Anda, katakanlah, 3 hari penuh, kami akan berbicara. Hanya untuk itu, Leng Wuchang merasa ingin menangis. Pengurus Zuo, Anda mengatakan kepada saya bahwa membawa orang-orang Anda sudah cukup.
Saya masih pengurus Regent Estate dan harus mempertimbangkan kepentingannya. Itu wajar saja. Bagaimana kamu bisa? Zuo Fan tersenyum. Benar, saya memang mengatakan itu. Tapi apakah saya juga meminta Anda untuk berkomplot melawan saya, melawan tuan masa depan Anda? Jadi Anda lihat, hukuman adalah untuk cara Anda yang tidak fleksibel. Dan agar aku tidak lupa, simpan alasanmu untuk dirimu sendiri. Menguangkan pas akan tetap menjadi keputusanku, hahaha. Leng Wuchang merasa seolah-olah dia telah naik kapal bajak laut dan merasa ingin menangis dengan air mata kering. Saya bisa mengabaikan Anda membunuh tawanan Regent Estate. Tapi kamu bahkan akan menyiksaku, seorang lelaki tua tunawisma. Sisanya menghela nafas, tetapi pasangan tua es dan api lebih ceria di dalam. Para pemula ini adalah sekelompok softies, bahkan Leng Wuchang. Kami tidak memiliki dendam dengan Steward Zuo namun masih mengalami dunia yang menyakitkan saat itu. Sekarang orang ini mulai menghotbahkan alasan kepada Steward Zuo. Siksaannya harus ditingkatkan 2 hari. Kakak Zuo, Tuan Leng ada di pihak kita sekarang. Mengapa tidak membiarkannya saja? Dia masih menjaga kami selama kami ditawan di Regent Estate. Luo Yunhai maju untuk membela kasus Leng Wuchang karena kasihan. Mata Leng Wuchang berbinar, menggenggam sedotan. Zuo Fan memotongnya. Tidak, dia telah melakukan pelanggaran berat. Hukuman harus dikeluarkan. Tetapi karena kepala klan telah meminta, saya dapat menguranginya menjadi 2 hari. Tenggelam dalam hati, Leng Wuchang menatap Luo Yunhai dengan mata besar untuk lebih. Permohonan kedua Luo Yunhai hanya mendapat gelombang penolakan dari Zuo Fan. Tapi dia mengedipkan mata, untuk pergi ke suatu tempat yang tenang. Yunhai, apakah kamu benar-benar percaya aku melakukan ini karena dendam kecil? Keduanya berjalan saat Zuo Fan mentransmisikan. Luo Yunhai bingung. Kenapa lagi? Bukankah aku mengenalmu, kakak Zuo? Kamu tidak pernah menjadi pria yang penyayang. Hahaha, benar, kurasa aku picik. Padahal, itu tergantung orangnya. Orang bodoh tua ini ada di pihak kita sekarang dan aku tidak akan punya waktu untuk mengganggunya. Lalu kenapa? Luo Yunhai bertanya. Zuo Fan tersenyum melihat Leng Wuchang yang selalu jatuh dan meratap. Pikiran orang ini arogan dan licik. Begitu berada di klan Luo, dia akan memegang posisi tinggi. Tapi sebelum itu terjadi, saya perlu menghaluskan tepi kasar dan palu di stasiunnya. Atau saya khawatir Anda suatu hari akan digulingkan. Suatu hari, kakak Zuo, bukankah aku akan memilikimu? Luo Yunhai merasa tidak nyaman. Zuo Fan menghela nafas. Aku akan jujur padamu. Saya akan pergi. 3 tahun lalu saya membuat kesepakatan dengan Demon Seming Sekte untuk bergabung dengan mereka. Pada saat itu, Anda akan benar-benar sendirian. Para tetua kuat dan keras kepala, tetapi setelah bersama begitu lama, saya bisa tenang dengan mereka. Tetapi daging segar, mereka membutuhkannya untuk dipukuli ke dalamnya. Kakak Zuo, Luo Yunhai tersedak, tidak bisa menerima. Zuo Fan menyunggingkan senyum riangnya. Saya tidak dapat melanggar kesepakatan saya dengan sekte penipu setan, atau klan Luo akan berakhir menderita. Tapi yakinlah, sebelum saya pergi, semuanya akan ada di tempatnya. Menjadi kepala klan tidak jauh berbeda dengan menjadi penguasa suatu bangsa. Ini semua tentang menjadi palsu dan menguji air. Saya harus menerima permohonan Anda sekarang atau nama Anda akan dicoret. Saat aku pergi, kau harus mencari orang jahat lain untuk menggantikanku. Beberapa hal yang tidak dapat Anda lakukan sendiri bahkan jika Anda mau, mengerti. Luo Yunhai merenung dan mengangguk. Zuo Fan tersenyum lebih cerah. Pengurus Zuo, nenek dan 2 tuan rumah lainnya datang dengan bingung. Kabar buruk, ada tentara datang pada kita dari mana-mana. Kami dikelilingi. Sepertinya itu tentara Marsal Dugu. Ayah baptis. Luo Yunhai tersentak. Zuo Fan tersenyum. Old Marsal tidak bisa memilih waktu yang lebih baik. Dia benar-benar menghayati namanya sebagai God of War. Kakak Zuo, aku sudah berada di tentara Dugu selama 5 tahun. Saya tahu kekuatannya lebih baik dari siapapun. Kami mungkin memiliki lebih banyak ahli, tetapi 50.000 tidak dapat membendung gelombang tentara. Jika ayah baptis hadir, pasti ada 1 juta dari mereka di luar sana. Kami akan menderita kerugian besar jika kami bentrok. Luo Yunhai menghela nafas. 3 lainnya mengalihkan pandangan gugup ke Zuo Fan. Zuo Fan hanya melambai. Lupakan mereka dan teruslah menggali makam. Anggap mereka sebagai pemandangan. Apa? Tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi di kepala Zuo Fan, yang hanya tersenyum percaya diri. Di tenda komando, Dugu Santian dan harimaunya menjelaskan situasi di sekitar peta. Zuo Fan adalah yang terkuat. Kami akan mengapitnya dari timur dan selatan, sambil mengganggunya dari barat dan menyiapkan penyergapan di utara. Dalam perang gesekan, kita akan memilikinya paling lama dalam 5 bulan. Adapun sisanya, mereka bukan apa-apa, tim yang longgar. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Tetua ketiga dan keempat akan menjatuhkan mereka tanpa khawatir. 4 Macan Tian Yu mengangguk pada rencana Dugu Santian.
Dugulin menghela nafas. Marsekal, apakah kita benar-benar akan menangkap yang kelima? Mereka sudah kehilangan klan mereka sekali. Rasa sakit membutakan mata Dugu Zantian untuk sesaat sebelum tekad muncul. Tugas seorang prajurit adalah untuk patuh. Yang Mulia menginginkan Zuo Fan. Klan Luo telah melindunginya dan karena dia menghancurkan 7 rumah dan berencana untuk memperjuangkan hak untuk memerintah tanah ini, itu tidak dapat diterima. Yunhai mungkin anak baptisku, tapi kewajiban ada di atas keluarga. Hati 4 macan Tian Yu tenggelam, menggelengkan kepala. Laporan. Seorang tentara menyerbu masuk dan berlutut. Marsekal, pengintai klan Luo telah menemukan pengepungan palsu kita. Hahaha, dalam perang, kebenaran bersembunyi di balik asap, begitu pula kebohongan berbaur dengan kebenaran. Saya membiarkan mereka melihatnya dengan sengaja sehingga mereka akan panik. Bagaimana dengan Zuo Fan? Mata Dugu Zantian berbinar. Prajurit itu tergagap. Marshal, mereka tidak menunjukkan reaksi apapun. Mereka masih menjarah kota naga terkurung, seolah-olah. Apa? Dugu Zantian menggonggong. Seolah-olah kita bahkan tidak ada di sini. Prajurit itu menurunkan wajahnya yang merah. Dugu Zantian tertawa lebih keras. Bagus, Zuo Fan yang sangat bagus. Anda benar-benar kejam. Anda melihat bendera saya namun berpikir saya di bawah Anda, tidak layak perhatian Anda. Sudah menganggap diri Anda penguasa tanah ini, bukan? Tarik kemah dan maju ke kota naga terkurung. Aku akan melihat sendiri apa yang akan dilakukan Zuo Fan terhadap pasukanku yang tak terkalahkan. Dugu Zantian meneriakkan perintah. 4 macan Tian Yu menghela nafas lagi. Prajurit lain menyerbu ke dalam tenda, menunjukkan slip batu giok. Marsekal, pemanggilan ibu kota kekaisaran. Dekrit yang mulia. Terkejut, Dugu Zantian menarik batu giok itu dan membacanya. Ada apa, Marshal? 4 macan Tian Yu bertanya. Wajah Dugu Zantian menjadi gelap, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Kabar buruk, ibu kota kekaisaran sedang dalam masalah. Yang mulia membutuhkan bantuan kita. 463. Apa? Keempatnya saling memandang dengan kaget. Bagaimana ini bisa? Bukankah Yang Mulia mengirim dekrit lain beberapa saat yang lalu untuk menghancurkan para pengkhianat? Kenapa tiba-tiba berteriak minta tolong? Dugulin merasa itu tidak wajar. Berubah pikiran setelah hanya beberapa hari, dan kita sangat jauh. Itu hanya membuktikan bahwa ibu kota kekaisaran dalam bahaya seperti itu bahkan Yang Mulia tidak bisa mengabaikannya. Dugu Zantian menjadi marah. Giok itu mengatakan Zuge tua sedang bergerak, dengan 200.000 tentara di luar kota. Kami tidak punya waktu untuk kalah. Kami mundur. Dugu Zantian meneriakkan perintah. Dugulin memiliki lebih banyak untuk dikatakan tetapi pikiran Marsekal dibuat. Dan karena mereka bersaudara dengan Luo Yunhai, menghindari pertumpahan darah adalah yang terbaik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tentara Dugu bergerak, menghilang seperti angin. Pengintai klan Luo kembali dengan laporan. Steward Zuo, intrikmu yang tak terlukiskan membuat tentara Dugu mundur. Nenek memberinya acungan jempol. Long Yifei dan Xie Xiaofeng juga gembira. Zuo Fan bahkan bisa memikirkan dewa tentara yang tak terkalahkan. Dia luar biasa. Luo Yunhai mengerutkan kening. Tunggu, ini bukan karakter ayah baptis. Dia bertindak dengan kecepatan dan kekuatan. Setelah tentara bergerak, itu tidak akan mundur karena alasan apapun. Apa yang bisa terjadi? Long Yifei menerimanya dengan tenang. Mungkin Marsekal berubah pikiran, pergi ke Yang Mulia untuk membela kasus Anda. Tidak, perintah kepada seorang prajurit adalah tugas suci yang harus dilakukan. Ayah baptis merawat klan Luo, tetapi dia akan menangkap kita terlebih dahulu dan membawa kita ke istana sebelum meminta keringanan hukuman. Dia tidak akan pernah mundur seperti ini. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Gu Santong mengejek. Siapa peduli? Bagi saya semuanya sama saja. Baik itu 1 juta atau 3 juta, itu hanya angka yang harus dihancurkan oleh tinjuku ini. Yang lain harus memaksakan anggukan. Semua orang tahu tentang lengan yang sangat kuat dari Invincible Scam, yang bahkan tidak dapat ditumbangkan oleh tentara Dugu. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Senior Gu Santong, aku tahu kamu luar biasa, tapi tentara Dugu tidak lemah. Untuk menghadapi kekuatan brutal Anda, Dugu Army memiliki banyak formasi dengan pemikiran itu. Mereka akan meninggalkan divisi untuk membuatmu sibuk sambil menghabisi kami. Gu Santong mendengus dan memutar matanya. Zuo Fan akhirnya berbicara. Ini tidak lagi menjadi perhatian kami. Sebaiknya kita memindahkan barang Regent Estate kembali ke kota Wingeze dengan cepat. Kita tidak perlu mengkhawatirkan pasukan Dugu Zantian. Luo Yunhai bertanya. Kakak Zuo, mengapa kamu mengatakan itu? Dugu Zantian adalah ahli perang, namun juga singa yang dikurung oleh Tian Yu. Zuo Fan berdiri dan berjalan pergi. Hilangkan alat itu setelah menyelesaikan tugasnya. Hal ini sudah dipraktikkan sejak dahulu kala. Kaisar sedang bergerak. Semua orang mengerutkan kening. Bukankah dia sudah melakukan itu sampai sekarang? Di istana kekaisaran,
Kaisar duduk di mejanya memegang slip batu giok. Suo Fan dan Gu Santong menjadi kerabat dan yang terakhir bahkan memihak dia sepenuhnya. Sejak kapan ini terjadi? Oh, Zuo Fan, kamu benar-benar bermain di dekat rompi. Bahkan aku tidak melihatnya datang. Laporan. Seorang penjaga bergegas berlutut. Yang mulia, tolong evakuasi. Tentara pemberontak mendorong keras dan penjaga kota berada di ambang kehancuran. Keselamatan yang mulia adalah yang terpenting. Tolong pikirkan keselamatan dunia dan tinggalkan ibu kota kekaisaran. Absurd. Saya adalah penguasa bangsa ini. Bagaimana saya bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran? Kaisar melotot. Apakah Anda sudah tahu di mana Zhuge Changfeng sekarang? Belum, Yang Mulia. Penjaga itu menundukkan kepalanya karena malu. Kaisar berkata, Perdana Menteri Zhuge benar-benar teliti. Dengan semua naga surgawiku menjauh dari sisiku, dia masih takut aku akan mengirim seseorang untuk mengejarnya dan terus bersembunyi sejak awal pemberontakan. Hahaha, apa yang bisa dicapai oleh seorang pengecut? Hahaha, lelaki tua yang keras itu hanya akan menunjukkan dirinya saat pemberontakan selesai. Ayah Kekaisaran, putra mahkota dan lemak bergegas ke ruang kerja. Ayah Kekaisaran, penjaga kota jatuh dan bahkan susunan kelas 6 telah gagal. Beberapa menghancurkan intinya. Tentara di luar membanjiri ibu kota. Tolong ayah, evakuasi. Putra mahkota memohon. Si gemuk mengangguk, melihat keluar dengan panik. Teriakan datang dari luar. Para penjaga kekaisaran bentrok dengan para pemberontak. Para penjaga kekaisaran menderita kekalahan telak pada pemberontakan pangeran kedua beberapa waktu lalu dan sekarang diserang oleh kekuatan lain sebelum mereka dapat bangkit kembali. Si gendut tampak lebih tertekan pada detik berikutnya. Lelaki tua berkerak itu memiliki beberapa pion tersembunyi yang ditempatkan di dalam kota, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kaisar mondar-mandir di luar. Saya adalah kaisar yang sah, diberkati oleh surga itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana pikiran terbaik Tian Yu, Perdana Menteri saya yang setia, menendang saya dari kursi saya. Ayah Kekaisaran, putra mahkota dan lemak berteriak, tetapi tahu tidak ada kata-kata yang akan sampai ke kaisar yang gigih. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikutinya dalam diam. Pertempuran semakin dekat saat mereka keluar. Dengan ratapan dan teriakan kesakitan, pria berbaju hitam membanjiri area tersebut. Tidak ada penjaga kekaisaran di sekitarnya, kemungkinan besar tenggelam dalam darah mereka sendiri di suatu tempat. Para pemberontak telah mengepung istana kekaisaran dalam hitungan detik, dengan disiplin dan efisiensi yang hanya terlihat pada tentara veteran. Putra mahkota dan si gendut berjaga di sisi kaisar saat mereka memelototi musuh. Kaisar mengangguk memuji. Hahaha, berapa dekade yang dibutuhkan pengatur waktu lama untuk mengumpulkan pasukan yang begitu efektif. Itu tidak jauh di belakang bahkan tentara Dugu. Perdana Menteri Zhuge telah menunjukkan pertimbangan yang besar untuk hari ini. Hahaha, Yang Mulia tidak menunjukkan rasa takut bahkan di hadapan sejuta tentara. Benar-benar pria yang gagah berani. Seorang pria berjalan keluar dari barisan pemberontak. Zhuge Changfeng diikuti oleh para tetua Yin Yang dan seluruh pengadilan, tersenyum seperti pemenang. Krusty Zhuge, kau makhluk celaka yang berani memberontak. Putra mahkota tersentak. Kaisar hanya melambai. Nak, santai. Zhuge telah menjadi Perdana Menteri selama beberapa dekade, memberikan layanan yang luar biasa kepada Tian Yu. Dia melakukannya untuk orang-orang dan untuk masa depan. Dia adalah pejabat Tian Yu yang berharga. Seorang raja juga tidak boleh memfitnah orang seperti dia dengan mudah. Putra mahkota tersedak amarah, memaksa dirinya untuk membungkuk. Zhuge Changfeng mendengus. Yang Mulia, kami telah bekerja sama selama hampir 1 abad sekarang. Namun Anda masih begitu palsu. Sekarang saya memiliki kekuatan, ini adalah saat terakhir Anda. Tidak bisakah kamu jujur sekali saja? Hahaha, mengapa menanyakan pertanyaan seperti itu, Perdana Menteri Zhuge? Saya selalu senang dengan perilaku Anda selama bertahun-tahun dalam menangani masalah pengadilan. Saya dapat mengatakan dengan keyakinan penuh bahwa jika bukan karena Perdana Menteri Zhuge, tidak akan ada kekaisaran Tian Yu yang agung hari ini. Kaisar tertawa. Jika bukan karena pedang di latar belakang, semua orang akan berpikir ini hanya pembicaraan dari hati ke hati antara seorang raja dan menterinya. Zhuge Changfeng mengejek. Oh, penguasa yang agung dan bijaksana, saya telah melakukan dosa pemberontakan yang keji, aib seorang tuan yang benar. Bukankah aku harus dihukum mati? Bagaimana mungkin aku yang berkhianat mengkhianati tuan yang penuh kasih dan brilian? Para pejabat di sekitar tidak tahu kemana Perdana Menteri akan pergi dengan ini. Seorang pejabat tersanjung. Hehehe, Kaisar masih buta melihat kepalanya akan berguling. Tidak heran semua orang siap untuk melawannya dan membuat Tian Yu dalam kekacauan. Dia tidak pantas disebut Kaisar, hanya Perdana Menteri Zhuge yang bijaksana yang bisa menjadi penguasa sejati di sini. Bukankah kalian semua setuju? Setuju. Semua orang bergema. Putra mahkota dan lemak sangat marah dibandingkan dengan ketenangan Kaisar.
Suge Changfeng menoleh ke pembicara dan berkata dengan jijik. Tuan Cao dari Kementerian Pengangkatan, saya telah mengatakan ini sebelumnya, sanjungan Anda terlalu jelas. Anda lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Dan Anda salah tentang sesuatu, Yang Mulia bukan orang bodoh, tetapi orang yang cerdas. Aku harus tahu, aku telah melawannya sepanjang hidupku. Jika dia bodoh, bukankah itu membuatku bodoh? Seluruh pengadilan tercengang. Ada apa dengan Perdana Menteri? Mengapa ini terlihat seperti dua teman lama yang mengejar? Teman-teman, bisakah kamu berbaik hati memikirkan kami, bagian dari pasukan pemberontak? Ini bukan pesta teh, tahu. Setidaknya bentak satu sama lain dan mengutuk. Sulit bagi kami untuk masuk ke peran kami dengan kalian semua begitu dingin satu sama lain. Bahkan pemberontak memiliki kehormatan mereka. Tolong jangan abaikan kami. Suge Changfeng dan Kaisar tidak pernah mempedulikan perasaan beberapa orang tambahan karena yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan puncak karir mereka dengan benar. 464. Tuan Perdana Menteri, apakah Yang Mulia, bijaksana? Tuan Cao malu, dipermalukan oleh Suge Changfeng. Dia sulit mengucapkan kata-katanya. Begitukah cara kerja pemberontakan saat ini, memuji Kaisar alih-alih mengutuknya. Suge Changfeng sangat senang dengan tanggapannya. Ya, Yang Mulia bijaksana, atau lebih tepatnya, cerdik. Satu-satunya alasan saya mengalami kesulitan bahkan makan selama bertahun-tahun adalah karena Yang Mulia. Kapan daftar kejahatan saya yang tak ada habisnya jatuh di kepala saya, kapan dia akan memojokkan saya, aku akhirnya bisa menemukan kedamaian. Oh, kalau begitu saya harus minta maaf, Perdana Menteri. Aku pasti telah membuatmu sangat pusing, hahaha. Kaisar tertawa. Suge Changfeng tersenyum mengejek. Yang Mulia, apakah Anda sedang menunggu bantuan? Hahaha, yah, jangan. Anda belum menunjukkan semua tangan Anda dalam pemberontakan Pangeran Kedua, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan memperhatikan 50.000 penjaga kekaisaran yang telah Anda latih secara rahasia? Kebetulan saya meminta teman-teman kekaisaran Kuanrong kami menjaga mereka. Tentara itu seharusnya sudah pergi sekarang. Kuanrong, hahaha, aku seharusnya tahu kamu berkolusi dengan mereka karena membiarkan mereka datang ke hari ulang tahunku. Setelah Anda pergi, pemberontakan dimulai dan mereka juga hilang dari garnisun. Meskipun, apakah Anda yakin 5.000 mereka dapat menangani 50.000 kekuatan saya? Kaisar mengerutkan alisnya. Suge Changfeng menyeringai. 5.000, itu hanya delegasi. Saya Perdana Menteri, ditugaskan untuk berinteraksi di antara kekaisaran. Itu setahun yang lalu ketika aku menyuruh orang elit Tuo Batishan masuk sebagai pedagang. Untuk tidak mengatakan Menteri Ritus berada di pihak saya. Kamu dan Dugu Zantian yang kasar itu sama sekali tidak bijaksana. Sebenarnya ada 100.000 Kuanrong di kekaisaran. Itu adalah dalih yang bagus. Kaisar mengangguk. Sepertinya hidupku yang malang berakhir sebelum waktunya. Hanya Yang Mulia yang harus disalahkan untuk itu, berusaha memadamkan perang saudara di rumah-rumah. Sedemikian rupa sehingga Anda meninggalkan pengadilan kosong dan membuka pintu untuk saya. Meskipun saya merasa untuk Yang Mulia terburu-buru, dengan tubuh Anda dekat dengan akhirat. Karena itu, Yang Mulia tidak bisa membiarkan jalan buntu tersisa untuk ahli waris Anda. Membuka jalan baginya adalah yang terpenting jika Yang Mulia tidak ingin dia digulingkan. Perdana Menteri Suge sangat mengenalku, batuk, Kaisar mengangguk. Suge Changfeng menghela nafas. Tapi taktik kota kosong adalah pertaruhan yang berbahaya. Aku hampir mempercayainya. Dari semua orang di dunia, hanya Yang Mulia yang bisa meminta saya memainkan lagu Anda. Suge Changfeng menunjukkan simpati, segera setelah dia menghadapi putra mahkota. Yang Mulia akan turun tahta dan dunia akan berada dalam kekacauan. Perlu kepemimpinan untuk mengaturnya dengan benar. Apakah Anda bersedia untuk melangkah? Apa? Semua menteri tampak tercengang. Mereka semua mengira Perdana Menteri Suge akan naik ke sana. Tapi lelaki tua itu menyerah. Apa gunanya semua ini? Mata putra mahkota berkedut, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Nyata atau tidak, Suge Changfeng ingin mempermalukan klan Yuan. Hanya Kaisar yang mengangguk sambil tersenyum. Perdana Menteri Suge teliti. Bahkan jika Anda memenangkan tahta, orang-orang tidak akan menerima Anda, sementara Dugu Zantian juga harus dihadapi. Lebih baik menempatkan pion yang bisa Anda kendalikan. Anda akan memiliki semua waktu di dunia untuk mengambilnya nanti. Putra mahkota berhenti, lebih baik menjadi boneka daripada tidak menjadi kaisar sama sekali. Suge Changfeng melindungi. Yang Mulia, Anda melukai saya. Memang masuk akal, tapi saya tidak pernah menginginkan tahta sejak awal. Semua pemberontakan ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan Yang Mulia. Adapun Dugu Zantian, hahaha, aku hanya perlu mengambil segel giok Yang Mulia dan mengirim pesan ke Tuo Batishan di perbatasan untuk menyerang. Dengan Dugu Zantian terhenti, berapa lama Anda akan bertahan? Saya bertanya-tanya. Kaisar mengangguk. Langkah yang sangat bagus, bahkan tanpa cacat.
Tetapi Perdana Menteri, Anda harus mempertimbangkan bahwa rencana yang sempurna paling mudah untuk salah. Kaisar berteriak, mulai. Tangkap pemberontak. Putri Yongning menunjukkan keberaniannya menyerbu di sini, dengan sosok-sosok bermunculan di belakangnya dan melepaskan tangisan yang menakutkan. 10 ahli Radiant Stage dan 100 penjaga bayangan menyerbu Suge Changfeng. Menangkap Suge Changfeng akan menghentikan pemberontakan. Suge Changfeng hanya memiliki senyum dingin untuk upaya mereka. Yang mulia, Anda telah menggunakan langkah ini dalam berurusan dengan pangeran kedua. Dia memberi isyarat kepada para tetua Yin Yang. Riak-riak hitam dan putih berlalu, menggabungkan dan melepaskan kekuatan mematikan pada para penyerang. Boom! Penjaga bayangan dan ahli Radiant Stage terlempar ke belakang dan meludahkan darah. Mereka membanting tanah dengan wajah pucat, lemah dan putus asa. 10 ahli Radiant Stage dan 100 penjaga bayangan jatuh dalam satu gerakan. Yongning bergidik ketakutan. Mereka ahli Radiant Stage, bukan naga surgawi, tetapi mereka masih bisa menahannya sendiri, namun pandangan membuat mereka diarahkan. Siapa mereka berdua? Yongning tahu itu adalah berita buruk, hanya saja tidak sepenuhnya. Seorang penjaga Radiant Stage berdiri di bawahnya dan menyaksikan para tetua terkejut. Ahli panggung Ethereal. Untuk serangan jiwa ahli Radiant Stage hampir tidak efektif, tidak ketika ini adalah titik kuat mereka. Ini membuat serangan seperti itu menjadi usang dalam pertarungan para ahli Radiant Stage. Tidak peduli seberapa tangguh naga surgawi daripada para ahli ini, jiwa mereka tidak begitu banyak. Tapi dua ini. Mata para ahli Radiant Stage dipenuhi dengan kematian, sementara sisanya kewalahan. Tian Yu belum pernah melihat ahli tahap ethereal namun dua baru saja muncul di sebelah Perdana Menteri Zuge. Itu sebabnya dia sangat percaya diri. Para menteri kembali memuji betapa Perdana Menteri Zuge luar biasa, dengan bakat luar biasa untuk mengundang orang-orang seperti itu. Suge Changfeng menggelengkan kepalanya. Hahaha, kamu salah. Dengan para ahli ethereal stage di sekitar, saya akan bertindak berabad-abad yang lalu. Mereka berada di puncak yang terbaik. Tapi serangan gabungan mereka memang membuat serangan ahli tahap ethereal. Para ahli Radiant Stage masih menghela nafas. Kita masih bisa mengalahkan mereka. Suge Changfeng memperhatikan penampilan mereka dan berkata, Yang mulia, jika itu sebatas kemampuan Anda, saya harus menyarankan Anda untuk menyerah. Sebagai menteri dan penguasa, saya tidak ingin memaksakan ini. Hahaha, Perdana Menteri, jangan terlalu cepat tertawa. Perintahku bukan untuk mereka, tapi untuk... Mata Kaisar berkilat dan wajahnya menjadi sombong, menunjuk Suge Changfeng. Suge Changfeng tersentak, tepat saat dia merasakan sakit di bahunya karena cengkeraman besi. Suge Changfeng melihat ke belakang, untuk melihat tetua Yin yang sendiri menahannya. Mata Suge Changfeng melebar. Para menteri itu juga panik, berebut mundur. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah mereka berada di pihak Perdana Menteri? Kenapa? Suge Changfeng menoleh dari Kaisar ke sesepuhnya. Para tetua menghela nafas. Maafkan kami, Perdana Menteri. Kami berterima kasih atas perhatian Anda selama bertahun-tahun ini, tetapi kami adalah naga surgawi yang mulia. Kami hanya mengikuti perintah. Apa? Suge Changfeng tercengang. Semua orang, baik itu putra mahkota, atau Yongning, menampilkan tatapan bodoh yang sama. Sebenarnya ada 5 naga surgawi. 2 di antaranya belum pernah dilihat siapapun. Semua orang berdiri di sana ternganga, lupa bahwa mereka adalah musuh dan pemberontak. Suge Changfeng akhirnya menyerah pada kenyataan. Kalau begitu kamu bukan tetua Yin Yang. Saya telah melihat daftar ahli keluarga kekaisaran dan tidak ada seorang pun dengan nama itu di sana. Benar, mereka disebut Sage Surga dan Bumi. Kaisar mengelus jenggotnya. 465. Sein Langit dan Bumi. 2 dari 3 naga surgawi terkuat 300 tahun yang lalu. Kamu tidak mati. Suge Changfeng tersentak. Saya mengerti sekarang, hahaha. Mata keduanya bertemu dan kesedihan menelusuri wajah mereka. Dengan kebijaksanaan yang mulia yang tak terbatas, Anda seharusnya sudah menjaga saya sekarang. Saya dapat memberitahu Anda memiliki 200.000 orang saya dikelilingi. Dan ada ratusan ribu kavaleri Kuanrong dalam perjalanan mereka, tetapi mereka pasti telah jatuh ke dalam perangkapmu. Tapi untuk itu, Anda membutuhkan pasukan, dan dari yang saya tahu, hanya Dugu Zantian yang bisa melakukannya. Tapi dia keluar berurusan dengan Regent Estate dan Zhuo Fan. Suge Changfeng mengalihkan pandangannya dari Sein ke Kaisar. Yang mulia, apakah Anda memiliki kekuatan besar lain yang tidak saya ketahui? Kaisar menggelengkan kepalanya. Perdana Menteri Zuge, kita telah bertemu selama bertahun-tahun dan dengan ambisimu, tidak ada yang tidak bisa kamu temukan. Tidak mudah bagiku untuk menyembunyikan gerakan seperti itu dari matamu yang tajam. Aku juga setuju. Suge Changfeng tersenyum. Dan aku semakin heran bagaimana kamu mendapatkan kekuatan yang begitu besar. Apa yang saya lewatkan? Putra mahkota dan gendut memandang Kaisar dengan penuh perhatian.
Langkahnya terlalu kabur bahkan bagi orang-orang seperti Suge Changfeng untuk melihatnya datang. Terlebih lagi, sejak pemberontakan Pangeran Kedua, Kaisar mengalami kesulitan menghadapi Suge Changfeng. Namun tidak sekalipun dia mengeluarkan kartu as ini. Kecerdasan dan kelicikan yang dimasukkan ke dalamnya membuatnya menjadi pikiran yang langka di bumi ini, sedemikian rupa sehingga membuat punggung putranya merinding. Kaisar senang melihat Suge Changfeng menggeliat. Hahaha, kamu ingin tahu sebanyak itu. Tapi saya percaya ketidaktahuan adalah kebahagiaan dalam kasus ini, menghindarkan Anda dari kekesalan. Apa yang bisa menyusahkan orang yang sekarat? Saya hanya ingin berpisah dengan hati nurani yang bersih. Suge Changfeng berbicara. Kaisar berhenti. Anda memang menteri besar saya yang membantu saya selama beberapa dekade ini, pilar bangsa. Aku mengagumi ketenanganmu. Kaisar bertepuk tangan. Tangkap mereka. Hahaha, seperti yang mulia perintahkan. Sebuah teriakan familiar datang dari awan. Suge Changfeng bergidik dan wajahnya jatuh. Prajurit Kuanrong menunggangi binatang buas spiritual mereka yang mengaum, mengelilingi para pemberontak. Para menteri merasa pingsan di depan kekuatan mereka. Bukankah Kuanrong ada di pihak kita? Apa gunanya mengarahkan hewan peliharaan mereka ke kita? Saudara Tuba dan guru kekaisaran keluar dari lingkaran. Semuanya berjalan tanpa hambatan, sesuai keputusan Tuan. Tuan Muda Tuba, seorang lelaki tua berjanggut menangis pada mereka. Suge Changfeng tersentak, memiliki senyum mencela diri sendiri. Menteri Ritus, tidak ada gunanya. Mereka menjual kami sejak lama. Kami dikelilingi oleh 100.000 mereka dan 50.000 pengawal yang mulia. Tepatnya 300.000. Kaisar menyela. Perdana Menteri Suge, Anda berhasil menyelundupkan 100.000 pasukan Kuanrong, tidak bisakah saya melakukan hal yang sama? Suge Changfeng menghela nafas. Tuan Muda Tuba, maukah Anda membantu saya memahami sesuatu? Apa yang mulia berikan padamu? Perdana Menteri, sejujurnya, Yang Mulia menjanjikan kami tanah di utara Sungai Suli. Tuoba Liu Feng menjelaskan. Suge Changfeng merenung dengan cemberut. Ini adalah daerah yang kaya akan biji, situs langka dan 1/10 dari Tianyu. Sementara aku berjanji padamu setengah. Apakah kata-kata saya tidak ada artinya? Hahaha, Perdana Menteri Suge, terkadang kerja sama tidak didasarkan pada kepentingan, melainkan kemampuan. Tuoba Liu Feng menambahkan. Yang Mulia tahu semua tentang diskusi kita. Anda hanya menari mengikuti iramanya, jadi bagaimana Anda bisa berhasil? Dan bahkan jika kamu melakukannya, itu masih akan membuat berurusan dengan menyatukan tanah sebelum kamu bisa memberi kami klaim yang sah. Akankah 3 sekte penjaga kekaisaran mendengarkanmu? Itu berarti orang-orang yang terbuang dan usaha yang sia-sia. Sementara dengan Yang Mulia, yang mengetahui segalanya, melihat semua, sekte tidak memiliki cara untuk menyangkal kata-katanya. Suge Changfeng mengangguk. Anda sudah berpikir panjang dan keras, saya mengerti. Saya sedikit, sayangnya, benar-benar disayangkan. Meskipun Dugu Zantian, meskipun kasar, setia pada kesalahan. Dia tidak akan pernah menyetujuinya, kecuali atas mayatnya. Tuoba Liu Feng mencibir, melirik Kaisar. Matanya melepaskan haus darah. Semuanya memiliki kebalikannya. Tampaknya Marsekal Dugu telah pergi terlalu lama selama bertahun-tahun dan membutuhkan istirahat terakhir yang layak. Suge Changfeng bergidik, sedih karena kesedihan. Yang Mulia, dia keras kepala tapi dia setia padamu selama ini. Bagaimana kamu bisa? Tidak ada yang lebih setia dari Marsekal Dugu, tangan kanan dan kiri saya disatukan. Hatiku sakit karena melakukan strategi ini, tetapi dia memegang 70% otoritas kekaisaran, pasukannya tidak ada bandingannya. Seorang pria dengan kebajikan berdosa saat dia menonjol, hahaha. Sambil terkekeh, Suge Changfeng meratap. Semua upaya kami untuk membuat Tianyu makmur selama beberapa dekade ini dibalas dengan akhir yang buruk. Saya menerima nasib saya, tetapi untuk orang tua itu. Seperti yang mereka katakan, bantuan pria hebat tidak pasti. Suge Changfeng menabrak sosok kesepian yang menatap ke langit. Kaisar melambai. Bawa dia ke penjara 9 dingin. Pastikan dia diawasi terus-menerus. Dipahami. 2 penjaga membawa Suge Changfeng pergi dan Kaisar mengalihkan pandangannya yang tajam ke para penghasut yang memberontak. Mereka menggigil sampai ke tulang dan terhuyung mundur. Seseorang mengumpulkan sedikit keberanian untuk mengatakan, Ye Yang Mulia, ini semua salah Suge Changfeng. Dia memutarbalikkan kata-kata, memaksa kita di jalan ini. Saya mohon Yang Mulia untuk mengingat semua kontribusi kami di pengadilan dan menyelamatkan hidup kami yang menyedihkan. Kami mohon, Yang Mulia. Kami akan berterima kasih selamanya. Yang lain mengeluarkan permohonan. Kaisar mengejek. Di seluruh Tianyu, hanya Perdana Menteri dan Marsekal yang benar-benar berjuang untuk bangsa ini. Sementara Anda, kawanan hajingan kotor, hanya menjaga pantat Anda sendiri. Dan sekarang meminta belas kasihan. Eksekusi mereka. Dipahami. Sambil membungkuk, para penjaga melangkah maju untuk menyeret sosok-sosok besar yang sekarang menangis dan meratap itu.
Adapun tentara pemberontak, mereka panik dengan pemimpin mereka pergi. Persis seperti ayam tanpa kepala. Kaisar berbicara, kalian semua adalah alat mereka, memaksakan kesalahan yang lebih rendah. Saya, seorang yang percaya pada kebaikan manusia, akan memberi Anda kesempatan. Bersumpahlah atas kesetiaanmu dan aku akan menjadikanmu penjaga kekaisaran, melayaniku seumur hidupmu. Semua orang berlutut karena belas kasihan kaisar yang tak terbatas. Pemberontakan besar telah runtuh di tempat. Kaisar mengangguk dan Tuoba Liu Feng tersenyum. Selamat yang mulia, dalam memadamkan pemberontakan. Atas karunia teman-teman Kuan Rong saya berhasil. Kaisar tersenyum kembali. Tuoba Liu Feng mengangguk dan mendorong adiknya ke depan. Lianer, sekarang apakah kamu mengerti mengapa aku begitu yakin di Gunung Bisking? Di seluruh Tianyu, orang yang menawarkan dukungan kepada kami tidak lain adalah penguasa bangsa, Kaisar. Tuba Lianer masih belum sadar, membungkus kepalanya dengan semua ini terbukti sulit. Bagaimana saya bisa tahu pemimpin hebat akan menggunakan kita untuk membersihkan halaman belakang rumahnya? Tuoba Liu Feng tertawa. Guru Kekaisaran Han Tiemo mengangguk. Masalah ini memiliki dampak besar yang hanya membuat kaisar kita, saudara Tishan, saya dan Liu Feng mengetahui rahasianya. Anda tidak bisa menyalahkannya karena begitu tersesat. Yang lain juga tertawa. Kaisar berubah tegas. Tuan Muda Tuba, bagaimana kabar di ujung sana? Yang mulia, mengetahui bahwa dia akan menghadapi saingan lamanya Marsal Dugu, ayah sangat ingin memulai. Tuoba Liu Feng berbicara dengan percaya diri. Komandan Tuoba Liu Feng dari Kuan Rong telah menghadapi Dugu Zantian dalam 20 pertempuran dan 100 pertempuran kecil, namun semuanya berakhir seri. Mungkin kali ini akan berbeda. 466. Pemberontakan pergi secepat itu datang. Dikatakan demikian, kegagalan itu bukan karena kurangnya pandangan ke depan dalam rencana Perdana Menteri, tetapi karena kecerdasan luar biasa Kaisar yang membuka jalan bagi jebakan itu. Dengan perayaan selesai, Kaisar mengeluarkan kereta penyambutan untuk Kuan Rong sebagai tamu kehormatan. Tuoba Liu Feng dan rekan-rekannya dengan senang hati memenuhinya untuk menunjukkan rasa hormat. Melirik anak-anaknya yang tersisa, Kaisar menghela nafas. Tatapan asing di mata mereka memotong hati ayah tua ini. Putra mahkota, Chonger, Yongning. Kaisar mulai. Apakah Anda mungkin berpendapat bahwa mengundang Kuan Rong untuk berurusan dengan Suge Changfeng adalah noda kehormatan Kekaisaran Tianyu? Itu keji dan pengkhianatan, bentak Yongning. Apa yang diketahui gadis yang terlindung? Kaisar sangat marah. Yongning menjentikkan kepalanya saat dia melangkah pergi. Kaisar menggelengkan kepalanya menoleh ke putra-putranya. Kalian berdua adalah pemimpin masa depan Tianyu. Apa pendapatmu? Ayah kekaisaran, rencananya luhur, sampai-sampai itu menghindariku. Putra mahkota membungkuk. Kaisar menjentikkan matanya pada lemak yang tersentak. Ayah kekaisaran, dengan 7 rumah meracuni bangsa sejak awal, semakin cepat mereka pergi semakin baik. Suge Changfeng dan Dugu Zantian memiliki kekuatan namun tidak bisa mencapai kedamaian. Jika, demi argumen, bocoran bahwa Anda menggunakan tanah kami untuk melakukannya. Kemudian dinasti Yuan akan membuat orang-orang Tianyu menentangnya. Kaisar Tianyu bahkan mungkin berubah. Dan untuk alasan itu, informasi ini tidak akan meninggalkan tempat ini. Siapapun yang terbukti bersalah akan digantung. Mata Kaisar berkilat dan dia menghela nafas. Sementara aku tahu konsekuensi dari langkah seperti itu, bukan? Keduanya menggelengkan kepala. Kami meminta ayah kekaisaran untuk mencerahkan kami. Tuan menganut 3 ikatan dan 5 kebajikan, mengkhotbahkan kebajikan, seperti orang lain. Tetapi ada satu aspek di mana seorang pria dan seorang bangsawan tunduk. Seorang pria tetapi berjuang untuk perdamaian di bumi sementara seorang raja tidak dapat dibelenggu olehnya. Kaisar membelai janggutnya. Apakah kamu tahu milik siapa Tianyu? Keduanya membungkuk. Ya, ayah kekaisaran. Tidak, ini milik Kaisar. Kaisar menggelengkan kepalanya. Hari ini milikku, tetapi setelah aku berumur 100, itu akan diteruskan ke yang berikutnya. Dengan kata lain, klan Yuan. Tapi mereka semua salah. Kami memiliki sedikit kendali atas apapun. 7 rumah bangsawan menunjukkan kepatuhan kepada kami, tetapi mereka menguasai separuh negeri. Suge Changfeng dan Dugu Zantian mengendalikan sisanya. Dalam hal itu, klan Yuan memiliki kekuatan terlemah. Dan semakin diperparah dengan menjadi seorang kaisar yang hanya menjaga keseimbangan kekuatan sampai akhir hayatku. Bagaimana aturan klan Yuan ini? Putra-putranya dicekam ketakutan, wajah mereka serius. Kaisar mengikuti. Setiap generasi kaisar klan Yuan berusaha mengembalikan Tianyu kepada penguasanya. Dan di waktu saya, kesempatan akhirnya datang, kesempatan yang tidak pernah bisa saya tinggalkan, dengan menggunakan Kuan Rong untuk mencapainya untuk 1/10 negara kita. Dan itu telah menghanyutkan 7 rumah dan kekuasaan 2 menteri itu, menghasilkan satu aturan sejatiku. Dalam hal ini, saya adalah pemenangnya.
Putra mahkota, Conger, milikmu hanya bisa menjadi milikmu dengan kedua tanganmu sendiri. Sesuatu yang pendek tidak ada gunanya. Kekaisaran ini mungkin dipimpin oleh Tian Yu, Anda mungkin kaisarnya, tetapi itu semua hanyalah kata-kata kosong. Kami berterima kasih atas ajaran Anda. Anak-anak membungkuk. Kaisar mengangguk. 2 minggu kemudian, di sebuah lembah yang tenang, burung-burung dan segala sesuatu meneriakkan nyanyian alam. Keheningan itu segera disela oleh suara gemuruh yang begitu hebat hingga membuat semua burung panik. Setelah menetap, barisan pria hitam berbaris melalui lembah seperti ular besar. Dengan setiap langkah, bumi bergetar, dengan setiap langkah, tanah bergerak. Sebuah kekuatan yang ditanamkan oleh pawai 1 juta orang. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua, kuat dan gagah berani, memegang pisau dingin di sisinya. Marsekal, ada tebing di kedua sisi dan tertutup pepohonan, posisi terburuk bagi kami. Mungkin ada penyergapan di depan. Kita harus mengirim pengintai. Dugu Lin menyarankan. Dugu Zantian merenung. Tidak ada yang berani menyergap kita di Tianyu. Bahkan Suge Changfeng tidak dengan kebijaksanaannya yang tak ada habisnya dan sedikit pasukannya. Ibu kota kekaisaran dalam kekacauan dan kita tidak tahu berapa lama yang mulia bisa bertahan. Kita harus menyerang, menyergap atau tidak. Tingkatkan kecepatan hingga sepertiga. Kita harus mencapai ibu kota kekaisaran dalam waktu 1 bulan. Dipahami. Dugu Lin menyampaikan perintah dan tentara segera berada di tengah lembah. Ledakan besar mengguncang langit dan kedipan cahaya aneh mengungkapkan kilat yang menghubungkan langit dan bumi dalam pertunjukan kekuatannya yang tak terkendali. Api yang membakar jatuh ke lembah seperti naga dan menjepit tentara, membawa serta ribuan tentara yang melolong karena panas. Dugu Zantian berteriak, ini jebakan. Kami sedang disergap. Marsekal, perintah. Suara mendesing. 4 macan Tian Yu berada di depan Marsal dalam haluan. Para prajurit tetap tenang bahkan dengan kematian ribuan rekan seperjuangan mereka. Ini adalah keberanian tentara Dugu, tak tergoyahkan dalam kematian, tak terkalahkan dalam pertempuran. Sepasang mata yang dingin menatap mereka dari antara pepohonan. Dugu Zantian, aku mungkin memenangkan pertempuran ini, tapi itu tidak membuatku terhormat. Namun demikian, saya masih ingin menjadi orang yang menebang Anda. Bersiap untuk bertempur. Trik ini tidak akan menakuti pewaktu tua itu. Dipahami. Hutan meledak dengan persetujuan. Melihat kilat yang berkelap-kelip, api yang menghanguskan, Dugu Zantian meraung. Hahaha, Suge tua itu bahkan telah bergerak melawanku sekarang, saat aku kembali. Apa yang saya kurang dalam dalih, saya menebusnya di medan pertempuran. 4 macan Tian Yu, formasi ular. Menembus. Dugu Zantian mendengus. Dipahami. Harimau mengambil divisi masing-masing. Seorang prajurit lemah sendirian, tetapi bekerja bersama, Yuan Qi menyatu membentuk unit yang kohesif, melindungi pasukan. Tidak ada kilat atau api yang menyentuh mereka. Harimau meraung dan tentara terpecah menjadi ular ke segala arah, dengan mudah melewati panas dan petir. Dengan aman, mereka berkumpul kembali, tanpa kehilangan satu pun. Dugu Zantian memegang pedangnya, melihat sekeliling. Jangan pikir kamu bisa membawaku dengan trik seperti itu. Keluarlah jika kamu berani. Mengaum. Raungan binatang mengguncang langit dan mengguncang bumi. Itu. Gemuruh. Dengan getaran yang lebih kuat dari barisan tentara sebelumnya, segerombolan binatang spiritual mulai terlihat. Mereka juga bukan binatang spiritual biasa, tetapi membawa prajurit lapis baja. Dugu Zantian bisa mengetahui tampilan itu dari mana saja. Pasukan binatang Kuanrong. Apa yang mereka lakukan di sini, dan begitu banyak di atasnya? Dugu Lin bertanya. Bukan hanya dia yang penasaran. Dugu Zantian menggertakkan giginya. Suge Changfeng yang malang itu menjual negaranya. Membiarkan pasukan ini berjalan tanpa kendali, itu akan membantai orang-orang dan mendatangkan malapetaka di Tianyu. Hajingan busuk itu bahkan telah menyingkirkan orang-orang demi dunia. Apakah dia tidak peduli dengan murka surga? Marsekal, ada yang bau. Bahkan Perdana Menteri tidak akan berani membiarkan Kuanrong masuk ke Tianyu dengan cara yang begitu terbuka dan juga tidak terdeteksi. Bahkan belum ada kabar dari perbatasan. Dugu Feng mengerutkan kening. Kecurigaan Dugu Zantian tumbuh, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengungkapnya. Tentara binatang buas ada di depan mereka dan bahkan jumlah mereka tidak akan terbukti membantu mereka di sini, tanpa dukungan dari barisan. 467. Harimau, formasi eselon. Saat pasukan binatang mendekat, Dugu Zantian meneriakkan perintah. 4 macan Tian Yu membungkuk dan membagi jutaan tentara menjadi 4 divisi dan menyerang. Divisi tersebut membentuk unit kohesif yang diasah menjadi belati saat mereka bersiap untuk menghancurkan pengepungan sebelum musuh belum mencapai mereka. Mata dingin di hutan itu tertawa. Dugu Zantian, kau sangat pandai menggunakan anak buahmu. Serigala lengan baja dan serigala punggung besi, blokir mereka. Serigala bayangan darah dan serigala angin melolong, mengapit mereka. Slaughter Wolf, temui mereka secara langsung. Dipahami.
Pepohonan kembali bergema. Mereka mendengar suara terseret untuk beberapa saat, hanya menyisakan mata dingin yang sama di belakang. Mengaum. Binatang buas besar-besaran berada di 4 divisi dengan terinjak-injak, mengirimkan darah kental dan darah kemana-mana sambil menginjak-injak sisanya. Hampir 1000 binatang besar seperti itu menghujani orang-orang. Divisi menyatukan Yuan Qi mereka menjadi perisai yang tidak bisa ditembus, mendorong kembali binatang spiritual. Ini adalah kekuatan terkenal tentara Dugu yang ditampilkan dengan potensi sebenarnya. Setiap prajurit berdiri lemah sendirian, tetapi di sini, mereka adalah roda penggerak di mesin pembunuh ini. Bahkan tim ahli Radiant State tidak akan main-main dengan mereka. Itu membuat mereka begitu kuat sehingga bahkan Dugu Zantian, satu-satunya ahli Regen Estate di tentara Dugu, mengintimidasi orang-orang seperti Regen Estate. Luo Yunhai berkata bahwa bahkan Gu Santong akan merasa sulit untuk melawan pasukan ini. Itu tidak sesederhana 1+1. Kekuatan tambahan lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Ini memberi Dugu Zantian kekuatan tertinggi di Tianyu, berkat 3 juta orangnya. Kakak kedua, Kuanrong tampaknya tidak memiliki komandan sejati. Kita bisa membebaskan diri, teriak Dugu Feng. Dugu Lin mengangguk, tetapi mengerutkan kening. Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Begitu banyak binatang Kuanrong telah menginvasi Tianyu, namun tanpa seorang pemimpin. Melupakan fakta bahwa seorang prajurit Kuanrong tidak pernah mendengarkan perintah seorang jenderal Tianyu, tidak ada cara bagi seorang jenderal Tianyu untuk memerintah mereka hanya karena mereka adalah Kuanrong. Bahkan tentara Dugu, yang telah bertarung dengan mereka selama bertahun-tahun, tidak dapat mengklaim bahwa mereka tahu tentang taktik tentara binatang Kuanrong. Tapi untuk datang ke sini tanpa pemimpin, itu keterlaluan. Itu tidak berbeda dari penyerbuan. Ledakan keras mengumumkan ratusan hewan spiritual di tingkat 4, jatuh seperti hujan meteor. Mereka berkelompok saat mereka mendarat, dengan penunggangnya membuat segel. Binatang spiritual berubah menjadi kekuatan terpadu, membungkus mereka dalam kerudung Yuan Qi yang ganas, bertindak sebagai dinding. Karena menangis dengan keras. Bicara tentang serigala, Dugu Feng mengoceh. Ini formasi Kuanrong, bumi Fajra. Berhentilah terlihat begitu terkejut. Kami sudah melihatnya puluhan kali. Saudara, berdiri di samping. Biarkan aku membuat lubang di dinding mereka. Dugu Huo meraung. Dugu Feng mengangguk. Ketiga adalah yang terbaik dalam hal serangan langsung. Dia paling baik dalam mengatasi sakit kepala ini. Dugu Huo memberi isyarat agar para pria itu berpisah. Dugu Huo mempercepat sampai dia keluar. Perisai Yuan Qi divisinya tumbuh lebih tebal, bahkan menyala dan menjadi terlihat, bukti kekuatan mentahnya. Bawa mereka dalam sekali jalan, teriak Dugu Huo, prajuritnya menggemakan keberaniannya. Saat itulah sosok emas muncul di antara dua kekuatan yang bentrok. Yuan Qi-nya menyatu dengan dinding Yuan Qi binatang spiritual. Dugu Huo berteriak, serigala punggung besi, dalam daging. Dugu Huo, kamu tidak akan pernah bisa melewatiku. Pria itu tertawa. Boom! Gelombang merah dan emas bentrok di jalan buntu, sementara dua orang terkemuka adalah Dugu Huo dan Ironback Wolf yang jahat. Lengan mereka kusut, tanpa ada yang bergerak sedikit pun. Tentara mereka sendiri memicu pertempuran mereka dengan Yuan Qi. Apa yang tampak seperti perkelahian antara dua pria, memiliki implikasi yang jauh lebih besar. Saat formasi itu sendiri ikut bermain, itu melibatkan Yuan Qi dari ratusan ribu tentara. Satu sisi harus tergelincir tetapi sebagian kecil dan Yuan Qi yang lain akan memotongnya seperti rumput. Garis tipis antara kemuliaan dan dilupakan. Dugu Huo, kamu masih sangat tangguh setelah bertahun-tahun. Hahaha, aku benar datang ke sini. Ironback Wolf menjadi bersemangat. Dugu Huo tertawa. Latihanku tidak akan pernah berhenti sampai aku mengambil kulitmu. Kamu dan aku berdua. Ironback Wolf menggemakan semangat bertarungnya. Dugu Feng memiliki pemikiran lain, datang dengan divisinya. Maaf merusak kesenanganmu, tapi ini perang, bukan taman bermainmu. Saya tidak berpikir ada di antara Anda yang keberatan saya membantu saudara ketiga. Pemimpin 4 macan Tianyu, Windwalker Dugu Feng. Ironback Wolf berbicara, apakah kamu benar-benar berpikir kamu satu-satunya yang memiliki Overwatch? Dugu Feng merasa tidak nyaman. Dalam sekejap abu-abu, gerakan Dugu Feng terhenti. 200.000 divisinya yang kuat harus menyingkir dari sapuan Yuan Qi abu-abu. Dia melihat jauh di kejauhan seorang pria berjubah dengan pasukannya sendiri yang terdiri dari ratusan ribu binatang spiritual. Suara Dugu Feng berat, serigala lengan baja. Di balik kedua bentrokan itu, Dugu Lin memandang dengan gelisah. 3 dari 8 sipir serigala berada di ibu kota kekaisaran namun 2 telah muncul di sini. Mengaum. Ledakan tiba-tiba yang datang dari kedua belah pihak membuyarkannya dari lamunannya. Ledakan itu datang dari binatang spiritual, tetapi bukan yang biasa. Dugu Lin menjadi panik ketika dia melihat di sebelah kirinya, pasukan binatang buas yang diselimuti cahaya merah dan mengamuk. Memimpin mereka adalah seorang pria dengan rambut merah.
Du Lin tersentak. Itu dia, serigala bayangan darah. Tidak seperti sipir serigala lainnya, dia adalah master binatang langka yang bisa membangkitkan naluri binatang melalui seni darah rahasia, membuat mereka gila dan 10 kali lebih kuat. Itu adalah duri terbesar bagi tentara Dugu setiap kali mereka bentrok. Dengan tempat ini dalam kekacauan, Du Lin yang selalu tenang akhirnya merasa terkesima. Di sebelah kanannya datang tentara binatang lain dalam pawai berat. Serigala angin melolong. Hati Du Lin mencapai titik terendah. Howling Wind Wolf adalah Beastmaster lain, yang berspesialisasi dalam kecepatan. Dia secepat Du Feng. Meskipun dalam hal ini, itu juga masalah ukuran. Tubuh besar binatang spiritual yang melaju dengan kecepatan seperti itu hanya akan meninggalkan darah kental dan malapetaka di belakangnya. Berkeringat ember, Du Lin menemui jalan buntu. Cahaya kuning melintas di divisi Du Lin. Gunung yang tak tergoyahkan. Boom. Pasukan Howling Wind Wolf terhenti di Du San dan intervensi divisinya. Du Zantian memberikan kekuasaan bebas kepada anak baptisnya dalam melatih pasukannya, membentuk tembok Yuan Qi terkuat di seluruh pasukannya. Apa yang mereka kurang dalam kecepatan, mereka menebus dalam stabilitas. Itu tidak bisa menembus blokade, tetapi dengan waktu, itu akan menjadi yang teratas dalam konflik apapun. Tentara binatang mengalami kesulitan bahkan mengguncang perisai besi ini. Meski begitu, sisi Du San terdorong mundur belasan meter dari benturan, dengan wajah mereka menjadi kuning. Du San, kamu memblokirku lagi. Serigala angin melolong mengoceh. Du San mencibir. Benar, aku selalu memotongmu, hehehe. Kakak kedua, aku menyerahkan serigala bayangan darah kepadamu. Du San fokus pada musuh yang datang untuk menyerang lagi, mendorongnya mundur selangkah demi selangkah. Du Lin mengangguk, menoleh ke serigala bayangan darah dengan tatapan tegas. Formasi labirin, sunyi seperti hutan. 468. Us. Formasi baji berhenti dan 1/4 juta tentara bergeser menjadi 5 kotak, seperti bunga prem. Yuan Qi tetap terhubung dalam busur aneh dan menutupi langit dengan bintang-bintang yang berkilauan. Blood Shadow Wolf tampak gelisah pada formasi baru. Tetapi dengan pasukan binatang buas yang menginjak-injak di belakangnya, dia harus menyerang. Binatang buas besar menggelegar bumi saat mereka menginjak-injak para pria. Namun hasilnya menggelikan. Saat binatang spiritual mendekat, para prajurit meluncur ke samping, membiarkan mereka langsung menuju jantung formasi. Namun tidak lama, saat ledakan keras datang ketika binatang buas didorong masuk dan keluar dari pasukan dari kekuatan yang datang dari kedua sisi, terputus dari sisa pasukan binatang buas mereka. Serigala bayangan darah berteriak, meskipun sedikit terlambat. Menjadi pemimpin, dia dipisahkan dari pasukan binatang utamanya. Tanpa seorang kepala suku, para monster terus mengalir ke dalam formasi saat ia berputar dan membelah pasukan bis menjadi potongan-potongan kecil. Mengikuti arus, para monster mengikuti putaran formasi. Saat mereka berputar, kemarahan binatang spiritual mereda dari semua kebingungan pada akhirnya. Serigala bayangan darah panik. Formasi Du Lin dibuat sebagai counter untuk pasukannya. Du Lin tersenyum dingin, mengarahkan anak buahnya untuk mengubah formasi dan tidak membiarkan mereka keluar. Hanya masalah waktu sebelum binatang spiritual menjadi lelah dan pingsan, meninggalkan serigala bayangan darah sendirian. 4 macan Tian Yu masing-masing menemukan lawan mereka dalam pengaturan yang berbeda, pada keuntungan, didorong mundur, atau dalam kebuntuan. Mata di antara pepohonan memuji. Tentara Dugu telah bertahan selama 10 tahun karena suatu alasan. Tapi Anda hanya melawan tentara binatang saya karena arai. Secepat apapun Anda datang untuk membantu, Anda tidak punya waktu untuk berbaring. Hahaha. Dengan desisan, kilatan putih menutupi medan perang. Tentara Dugu Huo terlempar ke udara dari dampak brutal, keluar dari formasi. Aura musuh yang biadab itu merobohkan ribuan prajurit yang gugur. Dugu Feng bergegas membantunya. Dia mengganti formasi dan bertahan. Perisai di depan. Formasi dinding besi. Bang. Dengan perisai di depan, Yuan Qi membuat penghalang tebal. Kilatan putih memantul kembali tetapi orang-orang Dugu Feng memuntahkan darah dari benturan itu. Seorang pria memegang tombak perak muncul. Dia adalah seorang pemuda berarmor putih yang memimpin tim tentara berbaju putih. Itu jarang terjadi di kalangan militer Kuanrong. Para ahli dalam penanganan binatang, pasukan mereka membutuhkan binatang spiritual untuk mencapai kekuatan puncak mereka. Kuanrong dan binatang spiritual selamanya terikat bersama. Dia menjadi pengecualian. Bahkan tanpa binatang spiritual untuk membantunya, dia memegang rekor tak terkalahkan di pasukan Kuanrong. Serigala pembantai, pemimpin 8 sipir serigala. Dugu Feng mulai berkeringat melihat haus darah membasuh anak buahnya. Dugu Huo kembali ke formasi, jantung kecilnya berdebar kencang, hampir membuatnya ketakutan. Tetapi dia telah melalui pengalaman serupa sebelumnya. Pasukan Slaughter Wolf menghancurkan formasinya dalam satu serangan. Yuan Qi yang bersatu tersebar dan meninggalkan mereka dengan mudah.
Jika dia terus menyerang, 100.000 orang akan jatuh dengan mudah. Dugu Huo masih berdiri berkat bantuan tepat waktu Dugu Feng. Dugu Huo memberinya tatapan bersyukur dan Dugu Feng mengangguk. Tetapi ketika mereka beralih ke Slaughter Wolf, mereka merasakan tekanan lagi. Seberapa kuat pasukan Slaughter Wolf untuk meledakkan Dugu Huo? 4 macan Tian Yu tidak pernah mengambil formasi pertahanan kecuali di sekitar musuh ini, tetapi bahkan itu hanya akan menunda hal yang tak terhindarkan. Dugu Lin melirik, tegang. Tanpa barisan, mereka berada di pihak yang kalah melawan 8 sipir serigala. Dan karena ini adalah penyergapan, itu bahkan lebih buruk. Suara mendesing. Sosok kuat mendarat di tengah medan perang. Dia menikam pedang sabitnya ke tanah dan berkata, berkumpul kembali menjadi formasi jiwa naga. Semua orang bersorak saat kedatangan marsekal mereka. Keempat harimau berkumpul di tengah. Dugu Feng dan Dugu Huo mundur, sementara Ironback Wolf, Steel Arm Wolf, dan Rabbit Wolf hanya menonton. Dugu San mundur sementara serigala angin melolong tetap di tempatnya. Dugu Lin mundur dan serigala bayangan darah bergabung kembali dengan pasukan binatang buasnya dan membuat mereka mengamuk lagi. Namun yang mereka lakukan hanyalah mengamati tentara Dugu mengencang menjadi bentuk yang aneh. 4 macan Tian Yu membentuk 4 sisi sementara Dugu Zantian menjadi pusat, tidak terpengaruh oleh musuh di sekitarnya. Anak-anak muda, apakah Anda benar-benar menganggap kami bebas tanpa susunan? Tentara Dugu tidak akan pernah jatuh. Ayo, saya secara pribadi akan menunjukkan kepada Anda keterampilan sejati pasukan saya. Dugu Zantian tertawa, sosoknya yang mengesankan membuat kelima pasukan Kuanrong merinding. Tidak masalah jika kita melakukannya, Marsal tua. Menangkupkan tangannya, Slaughter Wolf dan 4 lainnya mengangguk. 5 tentara menyerang. Serigala angin melolong dengan kecepatannya, serigala bayangan darah dengan binatang buasnya, serigala punggung besi dengan pasukannya yang gigih, dan serigala lengan baja dengan kekuatan luar biasa. Namun tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi rasa haus darah yang datang dari pasukan Slaughter Wolf, mengirimkan getaran ke tulang setiap prajurit Tian Yu. Sebelum mereka bertindak, Dugu Zantian memerintahkan dengan lambaian pedangnya. Pembentukan jiwa naga, melingkar dunia. Mengaum. Seekor naga terbang keluar dari Dragon Slaying Crescent Blade sementara tentara membuat segel, menggabungkan Yuan Qi mereka. Yuan Qi seluruh pasukan berubah fisik dari kuantitas. Naga berenang di laut ini seperti ikan di air, menyerap kekuatannya. Seekor naga tak tertandingi di perairannya, tumbuh puluhan meter dalam sekejap, menjadi raksasa 1000 meter yang berkelok-kelok di antara para prajurit dan memastikan keselamatan mereka. 5 tim musuh terkejut, tetapi serangan mereka sudah dimulai. Bam! Dengan 5 gemuruh, pasukan itu terlempar ke belakang oleh naga itu, bahkan Slaughter Wolf. Darah tumpah dari mulut mereka, dengan binatang spiritual melemparkan penunggangnya sambil ambruk. Dugu Zantian menjentikkan pedangnya agar naga itu kembali. Bagaimana, kamu menyukai tentara Dugu sekarang? Keempat serigala memelototi Marsal yang tak terkalahkan, tidak mau dan tidak berdaya. Dugu Zantian berteriak, dengan 5 penjaga serigala Kuanrong di sini, termasuk serigala pembantai, itu berarti Tuo Batishan tidak jauh di belakang. Bukankah sudah waktunya kamu menunjukkan dirimu? Hahaha, satu-satunya alasan aku berada di Tian Yu adalah untuk melihatmu, Marsekal tua. Sosok berjanggut melangkah keluar dari barisan pohon. Seorang sarjana beruban setengah baya berjalan bersama anak buahnya. 5 serigala merangkak berdiri dan membungkuk. Komandan, Panglima Kuanrong, Tuo Batishan, telah memasuki tempat kejadian. 469. Dugu Zantian tertawa saat bertemu musuh lamanya. Tuo Batishan, apa yang dilakukan Panglima Kuanrong begitu jauh di Tian Yu? Apa yang Suge Changfeng berikan kepada Anda untuk membuat begitu banyak pria baik Anda menghadap saya? Pasti menghabiskan banyak uang untuk membuang begitu banyak persediaan. Hahaha, kamu tidak bisa berada di bawah kulitku, Dugu Zantian. Saya di sini atas perintah kaisar saya, bukan untuk menyelesaikan dendam apapun. Tuo Batishan berkata, meskipun saya sangat ingin datang, saya mungkin menambahkan. Menjadi saingan selama beberapa dekade, saya ingin mengambil kepala Anda sendiri. Dugu Zantian mendengus. Kata-kata besar, kami telah berjuang selama beberapa dekade, selalu berakhir imbang. Namun kamu ingin mengalahkanku hari ini. Kenapa, aku tidak bisa? Tuo Batishan mengangkat alis. Semua pertempuran kami telah dilakukan dengan menggunakan semua yang kami miliki. Anda memiliki susunan dan formasi Anda sementara saya memiliki pasukan binatang buas. Tapi sekarang, tidak ada barisan di sini untuk membantumu dan pasukan monsterku hampir tidak rusak. Sayapmu terpotong sementara aku lebih kuat dari sebelumnya. Anda telah kehilangan keunggulan Anda sementara saya mempertahankan milik saya. Kemenangan hari ini mungkin tanpa kehormatan, tapi semuanya adil dalam perang. Kekalahanmu memang pantas. Dugu Zantian melotot, melambaikan pedang sabitnya dan menunjuk anak buahnya. Orang-orangku kuat dan berhati baik, menyambut kematian.
Mereka lebih baik daripada hewan peliharaan Anda bahkan tanpa susunan. Apakah Anda tidak melihat bagaimana saya melemparkan 5 tentara Anda kembali? Ah, benarkah? Sambil menyeringai, Tuoba Tishan menatapnya. Dugu tua, trik ini mungkin berhasil pada 8 penjaga serigala, tapi itu tidak akan menipu mataku. Tuoba Tishan menunjuk ke tentara Dugu, mengejek. Tentara manapun, tidak peduli seberapa berani, akan lelah berbaris selama berbulan-bulan sekarang. Itu pengetahuan dasar, dan untuk melepaskan gerakanmu itu, pasukanmu sedang naik turun. Alis Dugu Zantian berkedut, tetapi hati 4 macan Tian Yu melonjak. Hahaha, aku mungkin kekurangan arai, tapi setidaknya aku tahu arai bekerja dengan batu roh, menggunakan kekuatan dunia untuk beroperasi. Dan apa yang Anda gunakan sebagai gantinya? Menurut perhitunganku, jiwa naga di pedangmu itu tidak memiliki energinya sendiri. Anda menggunakan Yuan Qi tentara Anda sendiri untuk mendorong kembali anak buah saya. Terkekeh, Tuoba Tishan berteriak. Itu menghabiskan sebagian besar cadangan pasukanmu. Anda bisa menggunakan gerakan yang sama beberapa kali lagi dan hanya itu, untuk Anda dan pasukan Anda. Sementara pasukan binatang buas saya harus menyerang setiap kali, itu hampir tidak akan kehilangan kekuatannya. Dugu Zantian, hadapi saja, menggunakan gerakan itu adalah tanda bahwa Anda berada di ambang kekalahan. Anda tidak akan pernah menggunakannya sebaliknya. Para penjaga serigala bersemangat, itulah, trik untuk menyembunyikan kelelahannya. Skenario terburuk, kita akan mendapatkan kemenangan pahit. Serigala-serigala itu mencibir dan bersiap menyerang. 4 macan Tian Yu bertanya dengan gelisah. Marsekal. Dugu Zantian memicingkan mata. Ingat Lonegus Gorge yang kita lewati 10 mil ke belakang. Titik itu adalah tempat terbaik untuk menahan mereka. Kami akan menggunakan jiwa naga untuk melepaskan diri dan bergegas ke ngarai. Disitulah peluang kemenangan kita berada. Tapi Ayah Baptis, Dugu Lin berbicara dengan cemas. Marsal, apakah Anda lupa tentang skri imam besar? Lonegus Gorge akan menjadi tempat akhir hidupmu. Kita tidak bisa pergi ke sana. Angin menyebarkan daun-daun. Sekali masuk, Tuan tidak pernah keluar lagi. Dugu Zantian menghela nafas. Ini adalah nasihat dari High Priest. Bahwa aku berjuang untuk dunia dan melanggar perintah tuanku, membayar dengan nyawaku. Lonegus Gorge adalah kuburanku. Masuk, aku hanya akan kembali sebagai debu. Tapi pilihan apa yang kita punya? Apakah saya orang yang mempertaruhkan nyawa tentara saya pada tahayul konyol? Hahaha. Dugu Zantian mendapatkan kembali keberaniannya. Harimau, formasi jiwa naga, naga terbang. Mata harimau menjadi basah. Kami patuh, Marsal. Mereka mengambil tugas mereka dan memimpin divisi mereka. Tuoba Tishan mengerutkan kening. Penjaga serigala, formasi harimau terbang, dengan Slaughter Wolf memimpin dan yang lainnya mengapitnya. Dipahami, serigala memulai serangan mereka. Angin bertiup dalam badai dahsyat saat serigala berubah menjadi belati di bawah kekuatan ratusan ribu binatang buas, langsung menuju Dugu Army. Binatang-binatang itu melolong, menakuti binatang-binatang hutan dalam jarak 100 mil. Dugu Zantian memegang pedang sabitnya saat dia memimpin dalam menghadapi musuh. Harimau di belakangnya mengikuti dari dekat saat tentara Dugu mengambil bentuk naga. Serigala mencibir. Ini hanya ular yang lebih panjang, garis lurus, tidak fokus pada serangan atau pertahanan. Marsal Dugu, apakah Anda meremehkan kami? Paus bodoh, ini bukan formasi ular, tapi naga yang melonjak. Dugu Zantian mengayunkan pedangnya ke langit dan dengan auman naga, jiwa naga keluar. Alih-alih menyedot yuan tentara, itu menyatu dengan yuan mereka. Formasi ular berubah menjadi naga yang benar-benar naik ke langit. Membawa jutaan tentara dengan itu. Tuoba Tishan berteriak, itu bukan taktik bertahan, tapi taktik menyerang. Tapi dengan tentara di kaki terakhirnya dalam pertahanan, melakukan ofensif akan membuat Yuan Qi mereka. Tuoba Tishan menduga, bam, tentara 5 serigala dan tentara Dugu bentrok. Pukulan dan teriakan datang segera setelah kelima serigala itu disingkirkan dari jalan naga. Orang-orang itu terlempar ke samping dalam jejak darah gelap sementara binatang spiritual membanting tanah, dengan 10.000 dari mereka tidak pernah bangun dan setengah dari mereka dalam keadaan kritis. 5 serigala bergidik pada kekuatan tentara Dugu. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Slaughter Wolf menyeka mulutnya yang berdarah saat dia menunggu dengan penuh semangat. Dia tidak pernah tahu kekalahan dalam hidupnya, menemukan kemenangan yang mudah membosankan. Namun pertemuan tentara Dugu membuatnya bersemangat, menemukan nilai dalam kemenangan yang diikuti dalam mengalahkan lawan yang begitu tangguh. Tuoba Tishan tersenyum. Kejar, mari kita lihat berapa lama mereka akan bertahan. Komandan, langkah itu membuat kita berada di ujung tanduk. Apa yang akan dilakukan pengejaran terhadap itu? Howling Wind Wolf bertanya. Tuoba Tishan mendengus. Apakah ada kebutuhan untuk melarikan diri jika sekuat itu, kekuatan pasukannya telah habis? Anak buahnya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menjatuhkan mereka.
Mereka semua menjadi bersemangat. Setelah merawat mereka yang terluka, Tuoba Tishan membawa sipirnya mengejar tentara Dugu. 1 jam kemudian, naga itu mendarat. Jiwa naga meninggalkan sosok pucat yang terengah-engah, dengan banyak lainnya menghembuskan napas terakhir mereka. 4 macan Tian Yu melihat ke depan pada kerugian saat mereka terengah-engah. Formasi jiwa naga terlalu melelahkan. Dugu Feng menghela nafas. Dugu Zantian juga mengeluh. Hitung kerugiannya. Dipahami. Keempat harimau itu segera kembali dengan laporan. Marsekal, kita kehilangan 300.000 saudara kita. Kehilangan sepertiga bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ini adalah kerugian terbesar yang pernah dialami tentara Dugu ini. Saya telah mengecewakan anak buah saya. Dugu Zantian menghela nafas. Harimau itu murung. Tentara Dugu hanya mengetahui kemenangan sejak itu terjadi. Marsekal, Lonegus Gorge ada di depan. Tuoba Tishan akan segera menyusul. Kita harus bersiap-siap, Dugu Lin mengusulkan. Dugu Zantian mengangguk, memimpin pasukannya. Setelah menemukan tanda yang bertuliskan Lonegus Gorge di pintu masuk dan angin dingin yang datang dari sana, kesedihan melanda hatinya. Apakah ini tempat saya menemui ajal saya? Sambil menghela nafas, Dugu Zantian masuk, diikuti oleh anak buahnya, ditelan oleh kabut tebal dan tak berujung. 470. Boom. Gemuruh bumi mengumumkan banjir binatang spiritual berbaris menuju ngarai. Bahkan tidak ada batu di sekitar pintu masuk, hanya papan bertuliskan Lonegus Gorge. Berhenti. Jenderal terkemuka mengangkat tangannya. Serigala-serigalanya datang ke sisinya. Komandan, ada apa? Tuoba Tishan mengamati kabut tebal dan ngarai. Dugu tua pasti sudah dekat, karena pasukannya yang kelelahan. Ini adalah satu-satunya tempat dalam jarak 100 mil untuk menyembunyikan pasukannya. Serigala angin melolong, pilih pria berpengalaman dan jelajahi ngarai. Tuoba Tishan memerintahkan. Howling Wind Wolf membungkuk, atas perintahmu. Dia mengumpulkan beberapa ribu tentara yang tangguh ke dalam sebuah divisi, masing-masing mengendarai binatang buas spiritual yang kejam saat mereka berbaris. Dia baru saja mengambil beberapa langkah melewati pintu masuk ngarai dan dia mendengar guntur di atasnya dan api yang mengamuk meledak menjadi ular yang menyala dari tanah di bawahnya. Timnya terjebak. Howling Wind Wolf berteriak, arai. Mundur. Terlalu sedikit terlambat. Tembakan cahaya biru untuknya meledakkan dia dan formasinya di mana-mana, memotong satu-satunya keuntungan yang mereka miliki. Serigala angin melolong meludah. Dugu Feng. Hehehe, menangkapmu. Dugu Feng menyerang dengan 100.000 pasukannya. Tatapan mereka yang keras dan tatapan ganas tidak terlihat seperti pasukan kelelahan yang pernah dilihatnya. Dengan formasi binatang spiritualnya di semua tempat, ada ratusan binatang spiritual yang menghembuskan nafas terakhir mereka dalam tangisan yang menyedihkan dan menyakitkan. Beruntung bahwa ini adalah binatang spiritual dan bukan tentara, atau kerusakannya akan mencapai ribuan. Demi dewa, tentara Dugu tidak pernah kehilangan keberaniannya. Bertarung sekarang hanya akan menghasilkan kekalahan. Saya lebih baik mundur. Howling Wind Wolf mengumpulkan sisa binatang buasnya dan menggunakan seninya untuk menjauh dari ngarai. Dugu Feng, lawan aku jika kamu berani. Simpan ejekanmu, itu tidak akan berhasil. Dugu Feng mencibir, mengawasinya pergi. Howling Wind Wolf santai, setelah mendapatkan retret yang mudah. Hanya apa yang dia inginkan, menggunakan psikologi terbalik untuk membuat Dugu Feng goyah dari mengejar. Atau dia akan dihancurkan bersama dengan divisinya dengan gaya Dugu Feng. Dia pikir Dugu Feng percaya itu sebagai umpan dan tetap diam, padahal sebenarnya itu semua dalam rencana Dugu Feng untuk melepaskannya. Kakak, apakah mereka membelinya? Taktik kota kosong marsal. Dugu Lin bertanya pada Dugu Feng. Dia mengangguk, ya. Atau mereka akan menggiring jutaan pasukan besar mereka ke arah kita tanpa ada kesempatan untuk melawan. Dugu Feng memandang anak buahnya. Ini adalah satu-satunya yang masih berdiri. Howling Wind Wolf melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya dan mengarahkan pasukannya. Tuoba Tishan bertanya, serigala angin melolong, apa yang terjadi? Dari apa yang saya dengar, sepertinya Anda ditipu. Komandan, tentara Dugu telah mendirikan kemah di dalam seperti yang kamu prediksi. Tetapi mereka memiliki arai di tempat. Menambahkan ngarai sempit, pasukan binatang kita tidak dapat menggunakan jumlah mereka untuk keuntungan kita. Dan jika kita masuk terlalu sedikit, kita akan kalah. Howling Wind Wolf cemberut. Tuoba Tishan berbicara. Bahkan dengan susunan, hanya sedikit dari orang-orang mereka yang bisa berdiri. Tidak, tidak, tidak. Mereka dipenuhi dengan semangat. Divisi Dugu Feng dengan kekuatan penuh, lebih kuat dari sebelumnya. Dan dengan susunannya, dia membuatku menderita kekalahan telak. Howling Wind Wolf menghela nafas. Tuoba Tishan ragu. Slaughter Wolf, ujilah mereka. Tetapi jika ada tanda-tanda mereka masih kuat, kamu harus segera kembali. Dipahami. Slaughter Wolf membungkuk dan memimpin beberapa ribu anak buahnya yang bersemangat dan haus darah menuju ngarai. Sama seperti dalam kasus Howling Wind Wolf, kilat dan api datang dari mana-mana.
Tapi dia malah menjadi bersemangat, mendorong maju dengan halberd yang ditarik dari surga. Namun tidak lama, karena cahaya biru datang untuknya yang sama dalam bentuk divisi Dugu Feng. Dugu Feng bahkan tertawa. Pemimpin 8 serigala sipir, serigala pembantaian. Membawanya akan memotong lengan Tuo Batishan. Aku ingin melihatmu mencoba. Orang-orang Slaughter Wolf mengumpulkan niat membunuh mereka di lengan mereka, sementara tombaknya bersiul di udara dalam tebasan. Bam! Cahaya putih dan biru bertabrakan, membatalkan satu sama lain. Sementara tebasan Slaughter Wolf mengirim pasukan Dugu Feng terbang. Ejekannya yang bersemangat terpotong saat teriakan menderu bergema di seluruh ngarai. Harimau lainnya membuat penampilan gemilang mereka dengan divisi perkasa mereka sendiri. Prajurit mereka adalah puncak kekuasaan, penuh dengan energi. Tentara Dugu masih memiliki pertarungan yang tersisa di dalamnya. Slaughter Wolf memberi isyarat untuk mundur. Tidak peduli seberapa sombongnya, dia tahu batasnya. Menghadapi 4 harimau sudah cukup buruk, mereka juga memiliki keunggulan lapangan dengan susunan di tempat. Pertempuran sekarang akan menjadi yang paling mengecilkan hati, dan mahal. Karena berhati-hati, Slaughter Wolf menghilang dari kabut dan keluar dari ngarai. Hanya melewatkan divisi 3 harimau yang memudar. Saudara-saudara bersatu kembali dan Dugu Lin bertanya, "Kakak, bagaimana kabarmu?" Mengambil napas dalam-dalam, Dugu Feng memegang dadanya dan mengangguk. "Aku masih bisa menerimanya, hanya saja dadaku berat." Slaughter Wolf bukanlah lelucon. Kami beruntung karena pandangan ke depan Godfather, bahwa Tuo Batishan akan mengirim pengintai terlebih dahulu. Kami buru-buru menggambar arai badai api, arai petir dan bahkan arai ilusi atau kita tidak akan membuat mereka takut, hahaha. Dugu Lin terkekeh. "Kakak, hanya anak buahmu yang nyata. Tebing kita adalah gertakannya. Kami akan mati jika Slaughter Wolf tidak membelinya." Keempatnya menertawakannya. Slaughter Wolf yang tidak tahu apa-apa membelikannya kail, tali, dan pemberat saat dia melaporkan. "Komandan, mereka telah menyiapkan penyergapan. Tentara Dugu juga tidak kehilangan banyak orang. Dari apa yang saya lihat, setidaknya 400.000 pria masih kuat. Dengan begitu banyak formasi yang berdiri akan membuat serangan menjadi sia-sia." Tuo Batishan mengerutkan kening. "Apakah saya salah? Anak buah Dugu tua belum lelah. Timer lama pasti tahu 1 atau 2 hal. Kelilingi ngarai, kita akan membuat mereka kelaparan. Mari kita lihat mereka keluar kalau begitu." Tuo Batishan memerintahkan. Para pria itu membungkuk. Keempat harimau memperhatikan gerakan mereka dan tidak melihat serangan datang dalam waktu dekat. Mereka pergi lebih dalam ke ngarai, kekam mereka, tetapi meninggalkan orang-orang di belakang sebagai penjaga. Di sekitar tenda komando, para prajurit berbaring sejauh mata memandang. Setelah menggunakan formasi penerbangan naga, mereka lebih dari sekadar menghabiskan waktu, membutuhkan berhari-hari untuk pulih. Meninggalkan beberapa puluh ribu membantu harimau menakut-nakuti Kuan Rong. Atau mereka akan berbaris ke ngarai dan memusnahkan tentara Dugu seperti memotong rumput. Meskipun bahaya belum berlalu, Marsekal, tentara Kuan Rong telah mengepung kita untuk memotong persediaan kita. Perintah, Marsal. Di tenda, Dugu Feng membungkuk. Dugu Zantian kecewa, tidak punya pilihan selain mengambil langkah demi langkah. Dugu Lin mengusulkan, "Haruskah kita meminta bantuan? Kepada siapa?" Ibu kota kekaisaran dikepung, dengan situasi yang mulia tidak diketahui. Dugu Zantian menghela nafas. "Siapa yang tahu harinya akan tiba ketika aku akan terjebak di tanah airku. Suge Changfeng, kau membuatku baik-baik saja." 4 Macan Tian Yu menghela nafas. Dugu Lin berbicara lagi, minta bantuan ke saudara kelima. Harimau lainnya menyala dengan harapan.